pagi. Kita sudah sampai pertemuan kelima. Sebentar lagi kita sudah mau mendekati dengan TS. Saya harap kalian semuanya bisa mempelajari materi, bisa download materi kita yang kemarin sudah saya unggah melalui Classroom maupun melalui Learning. Ujian kita nanti setelahnya tetap akan checkpoint, istilahnya pilihan ganda A sampai E. Itu juga aku akan memberikan kemudahan untuk kalian. Yang penting kalian bisa memahami soal kita nggak banyak, mungkin sekitar 80 sampai 100 soal dengan waktu 60 menit. Saya harap kalian bisa langsung kayak biasanya, sekali kalian membuka itu sudah terhitung. Kalau lebih dari itu, nanti kalian bisa, waktu yang dibutuhkan cuma 60 menit. Kalau kalian lebih, nanti kalian akan mengulangi di akhir. Oke, kita akan lanjut dengan materi tambahan tentang protokol kesehatan. Protokol kesehatan di area restoran. Ini panduannya masih sama dengan kemarin. Kalau kemarin istilahnya di tempat khusus ada masuk gitu. Ada karyawan sudah. Kemarin sampai sini. Kita lanjut ke pelayanan makanan dan minuman untuk tamu. Yang pertama, duduk pada kursi yang tamu duduk pada kursi yang diatur oleh pihak restoran atau rumah makan, atau atur jarak duduk dari orang lain. Tetap ya, minimal jarak itu 1 meter. Tidak menggunakan alat makan bersama-sama, jadi maksudnya bergantian. Tidak berbagi makanan dan minuman dengan orang lain. Ini orang lain maksudnya orang yang kita tidak kenal, walaupun itu memang tidak pernah terjadi ya, tapi sini ada misalnya warning keras. Pada saat menikmati makanan dan minuman, tamu melepaskan masker dan menyimpan masker secara pribadi dengan baik dan aman, dan tidak meletakkan masker di atas meja makan. Nah, lebih baiknya ketika masker ini kalian sangat dimasukkan di pocket saja, disakuin atau masukkan ke dalam tas. Karena kalau istilahnya kalau di atas meja, satu kelihatan tidak higienis, yang kedua ya banyak istilahnya banyak attachment ke sana nantinya. Yang kelima, tamu yang menggunakan toilet di area pelayanan makanan dan minuman, menjaga agar tetap higienis, bersih, kering, dan tidak bau setelah digunakan. Jadi maksimalkan mengflushingnya, jangan cuma 1 kali, lebih dari 1 kali flushingnya kalau kalian menggunakan toilet. Kemudian yang keenam, tamu membuang sampah bekas makanan dan tisu di tempat sampah, serta menjaga tempat sampah tetap tertutup. Nah, ini kan untuk pelayanan makanan karyawan. 1. Karyawan menggunakan masker, sarung tangan, atau pencipit makanan pada saat penyajian. Ini untuk karyawan dalam penyajiannya ya, maaf ya. Karyawan menggunakan masker, sarung tangan, atau pencipit makanan pada saat penyajian untuk mengurangi kontak dengan makanan dan minuman. Kemudian menyarankan tamu untuk melakukan pembayaran secara non-tunai. Ketiga, membawa makanan dan minuman dari dapur atau dari area layanan dapur ke tempat penyiapan makanan, makanan dan minuman, ke area pelayanan makanan dan minuman dengan menggunakan penutup aman. Jadi di cover nih, makanannya ditutup. Biasanya kita sudah punya food covernya, terutama di room service ini ada food cover, itu lebih nyaman. Menutup alat makan yang diletakkan di meja makan, sendok garpu, pisau dibungkus misalnya dengan tisu. Kalau kita dulu dengan basic setup, semuanya makan istilahnya semuanya peralatan terbuka. Di era ini kita makanan istilahnya kalau lebih baik itu ditutup, atau istilahnya kita gunakan dengan istilahnya dengan foldingnya envelope ya.
Lebih aman seperti itu dengan envelope folding, itu lebih higienis lagi. Melakukan pelayanan dan penyajian makanan dengan tetap menjaga jarak dan tamu minimal 1 meter. Kalau yang poin ini, kalau bisa dilaksanakan oke, tapi sometimes tangan kita tidak sampai, itu di luar dari peraturan yang ada. Jadi kalau memang tangan kita nggak nyampe, ya sudah, ikut aja seperti itu. Karena ketika membersihkan meja bekas makan tamu, gunakan disinfektan, cairan pembersih lain yang aman dan sesuai. Yang ketujuh atau kedelapan, karyawan membersihkan toilet di area pelayanan makanan dan minuman sesering mungkin sehingga digunakan tamu agar tetap higienis, bersih, kering, dan tidak bau. Yang ketujuh ini, sometimes ketika sudah dipakai, kalau kalian tetap harus monitor atau tetap istilahnya setelah tamu keluar dari toilet, minimal kalian bisa telepon untuk housekeepingnya untuk membersihkan, untuk mengeringkan toiletnya. Yang 8, karyawan mengingatkan tamu jika tidak mematuhi protokol kesehatan. Sometimes ada tamu yang tidak mau menggunakan masker dengan beribu-ribu alasan, ya kalian tetap harus mengingatkan tamu tersebut. Tapi apabila tamu tadi tidak ingatkan, tidak peduli, ya minimal kalian laporan ke atasan kalian, biar nanti yang handle atasan kalian. Nah, ini sistem pembayarannya. Pengaturan jalur keluar dan masuk tamu restoran, rumah makan diarahkan agar tidak berpapasan dengan tamu lain dan tetap menjaga jarak aman atau melakukan rekayasa teknis seperti pemasangan partisi, pemisah jalur keluar dan masuk. Barang pabrik di area pembayaran dan pintu keluar dibersihkan dengan disinfektan, cairan pembersih lain yang aman dan sesuai minimal 3 kali dalam sehari atau maksimal 4 jam sekali. Sediakan alat pembayaran non-tunai untuk mengurangi penyebaran COVID-19 melalui uang. Semua alat yang digunakan dalam proses pembayaran, mesin pembayaran, pulpen, bil, nota, harus segera dibersihkan dengan disinfektan, cairan pembersih lain yang aman dan sesuai yang telah digunakan, atau minimal nanti dilap saja, karena kadang-kadang kalau bil ini kan dari kertas ya, dilap dengan tisu basah itu sudah bagus. Sediakan pelindung privasi untuk membatasi kontak antar petugas dan kasir dengan tamu yang akan membayar. Kemudian sediakan sarana cuci tangan pakai sabun, hand sanitizer di dekat meja kasir. Lengkapi meja kasir dengan hand sanitizer dan tisu. Kemudian sediakan pengaturan antrian pembayaran di kasir dengan menjaga jarak aman minimal 1 meter, diberi tanda khusus di lantai. Bila memungkinkan ada pembatasan tamu dengan kasir berupa dinding plastik atau kaca. Yang ke-9, pasang peta lokasi titik kumpul dan jalur evakuasi. Yang ke-10, pasang penanda titik kumpul atau assembling point. Selalu diingat, barang publik yang dibersihkan adalah pertama lantai, yang kedua alat pembayaran atau mesin EDC, alat pembayaran elektronik, kemudian mesin kasir, handle pintu, dan toilet. Ini yang harus sering dibersihkan. Kemudian tamu membayar. Satu, tamu disarankan membayar secara non-tunai. Yang kedua, tamu mengikuti pengaturan antrian pembayaran sesuai dengan tanda khusus di lantai atau mengatur jarak dengan tamu lain minimal 1 meter. 3, karyawan membersihkan semua alat yang digunakan dalam proses pembayaran dengan menggunakan disinfektan, cairan pembersih lain yang aman dan sesuai segera setelah transaksi dilakukan. Ya. Untuk karyawan menyarankan tamu untuk membayar secara non-tunai. Yang kedua, karyawan membersihkan tangan dengan hand sanitizer sebelum dan setelah proses pembayaran. Ketiga, karyawan membersihkan semua alat yang digunakan dalam proses pembayaran dengan disinfektan, cairan pembersih lain yang aman sesuai segera setelah transaksi dilakukan. Yang keempat, karyawan melakukan pengaturan arus lalu lintas keluar
keluar dan kerumunan di area parkir sesuai prosedur yang ada. Yang kelima, karyawan mengingatkan tamu jika tidak mematuhi protokol kesehatan. Yang keenam, karyawan mengucapkan terima kasih kepada tamu dengan cara yang mengatupkan kedua telapak tangan di dada, ya, atau biasanya nyapu rancang orang Jawa bilang gitu. Silakan teman-teman, nanti kalau kalian ada pertanyaan silakan ada di wall LMS-nya, LMS, atau mungkin bisa di Google Classroom atau di WA Group. Kuliah tambahan pagi ini saya cukupkan. Terima kasih, jaga diri, tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.